Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 9 bab 3 transformasi anak-anak. Uji kompetensi 3 soal nomor 2 ada di halaman 191. Baik, ibu langsung membahas. Soal nomor 2 anak-anak, gambar setiap bangun berikut beserta bayangan hasil refleksi yang diberikan. Soal A, garis MN dengan M 3,5 dan N-2-4 direfleksikan terhadap sumbu X. Baik, untuk garis MN-nya sudah ibu gambarkan melalui titik M dengan koordinat 3,5 dan juga titik N-2-4. Direfleksikan terhadap sumbu X anak-anak, sumbu yang mendatar. Baik, langkah ke-1 untuk menentukan bayangannya anak-anak hasil refleksinya, maka titik M ini tanpa kita dengan rumus anak-anak bisa anak-anak ini dari sumbu X ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, melangkah 5 satuan, maka kita dari sumbu X ini juga melangkah lagi 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5 di titik M aksen 3, -5. Selanjutnya untuk titik N di sini kita cerminkan terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 di titik -2,4 ini. Selanjutnya ini garis yang berwarna merah ini adalah garis hasil pencerminan garis MN terhadap sumbu X. Jadi ibu tulis di sini ini adalah garis MN anak-anak. Garis MN, dan di sini ini adalah garis M aksen N aksen. Hasil refleksi dari garis MN terhadap sumbu X. Lanjut ke soal B anak-anak. Segitiga RST yang berkoordinat di R 2,-3, S 4,5 dan T -4,6 direfleksikan terhadap sumbu Y. Baik, di sini titik R sudah ibu buatkan 2-3 koordinatnya, titik S 4,5 anak-anak di sini. Selanjutnya titik T di sini -4,6. Sudah ibu buatkan segitiganya yang berwarna biru. Selanjutnya ini kita refleksikan terhadap sumbu Y anak-anak. Setiap titik langsung saja tidak menggunakan rumus bisa. Dimulai dari titik R di sini. Ini sumbu Y-nya yang tegak di sini. Berapa langkah? 1, 2 kita cerminkan. 1, 2 di koordinat titik R aksen -2, -3 anak-anak. Ini kalau kita cermati ketika untuk soal A tadi dicerminkan terhadap sumbu X, di sini nilai Y-nya menjadi negatif. Kalau terhadap sumbu Y, maka untuk yang bernilai negatif adalah absisnya atau nilai X-nya anak-anak. Dari 2 menjadi -2. Selanjutnya titik R, selanjutnya titik S anak-anak. Titik S di sini 4,5. Kita cerminkan terhadap sumbu Y 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. S aksennya di koordinat -4,5. Selanjutnya titik T anak-anak, ini di koordinat -4,6. T aksennya ini 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Di koordinat T aksennya adalah 4,6. Yang negatif adalah nilai X-nya anak-anak. -4 menjadi 4. Untuk nilai Y-nya tetap. Ini sudah ibu buatkan segitiga R aksen, T aksen, S aksen. Ini koordinatnya juga sudah ibu tuliskan. Lanjut ke soal C anak-anak. Segitiga KLM yang berkoordinat di K 2,5, L 3,-4 dan M -4-7 direfleksikan terhadap titik asal. Maksudnya titik O 0,0 anak-anak. Baik, di sini untuk segitiga KLM sudah ibu gambarkan. K pada koordinat 2,5, L 3,-4, M -4,-7. Ini segitiganya yang berwarna biru. Selanjutnya kita cerminkan terhadap titik asal anak-anak. Agar tidak rumit, tidak sulit, kita
Pakai rumus saja anak-anak untuk menentukan titik K aksen, L aksen, dan M aksen. Baik, suatu titik dengan koordinat X, Y di sini, kalau kita refleksikan ini terhadap titik asal O 0,0, maka hasil refleksinya adalah minus X, minus Y. Berarti kalau di sini titik K anak-anak, tadi titik K di koordinat 2,5, titik K 2,5 nih, maka hasil refleksinya adalah minus 2, minus 5. Selanjutnya titik L anak-anak pada koordinat 3, minus 4. Ini berarti hasil refleksinya di sini ini K aksen, beri K aksen, L aksennya minus 3,4 anak-anak. Dan untuk titik M ini dengan koordinat minus 4, minus 7. Ini hasil refleksinya adalah M aksen ini pada koordinat 4,7. Selanjutnya kita tentukan titik-titiknya, kita letakkan K aksen minus 2, minus 5 ada di sini. Selanjutnya L aksen minus 3,4 di sini dan M aksen 4,7. Kita hubungkan nih ke tiga titik ini membentuk segitiga K aksen, L aksen, dan M aksen. Yang berwarna merah anak-anak, garis putus-putus ini menunjukkan pencerminan titik terhadap titik asal O. Lanjut ke soal D anak-anak. Segi 4 ABCD dengan A minus 1 minus 2, B 2 minus 3, C 6,3 dan D minus 4,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Baik, untuk koordinat segi 4 ABCD nya sudah ibu gambarkan. A nya di sini minus 1 minus 2 titiknya di sini, B nya 2 minus 3 titiknya di sini, C nya di sini anak-anak 6,3 dan D nya adalah minus 4,2 di sini. Kita hubungkan titik-titiknya membentuk segi 4 A, B, C, D yang berwarna biru. Ini selanjutnya kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X ini di sini anak-anak, ini garis Y sama dengan X. Koordinatnya kalau 1, 1, 2, 2, minus 1, minus 1 anak-anak dan seterusnya. Ini garisnya. Selanjutnya kita gunakan rumus untuk memudahkan anak-anak. Nih, garis titik dengan koordinat X, Y. Apabila kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka koordinat hasil refleksinya X aksennya di sini adalah Y, X anak-anak di sini. Baik, kita mulai dari titik A dengan koordinat minus 1, minus 2. Ini hasil refleksinya berarti minus 2, minus 1 anak-anak. Selanjutnya titik B dengan koordinat 2, minus 3. Ini hasil refleksinya adalah di sini tadi A aksen, tulis dulu. Di sini B aksen dengan koordinat berarti minus 3,2. Selanjutnya titik C dengan koordinat 6,3. Ini hasil refleksinya adalah C aksen dengan koordinat 3,6. Ini letaknya kita ubah anak-anak, Y menjadi X menjadi Y di sini. Selanjutnya titik D dengan koordinat minus 4,2, berarti hasil refleksinya adalah D aksen dengan koordinat 2, minus 4 anak-anak. Selanjutnya kita letakkan titik A aksen di sini minus 2,1 di minus 1 di sini, minus 2, minus 1. B aksen minus 3,2 di sini, minus 3,2 di sini anak-anak. Selanjutnya C-nya 3,6 di sini C aksennya. D aksennya 2, minus 4 di sini. Selanjutnya kita hubungkan membentuk segi 4 A aksen, B aksen, C aksen, D aksen di sini. Garis putus-putus ini menunjukkan hasil pencerminannya anak-anak terhadap garis Y sama dengan X. Lanjut ke soal E anak-anak. Garis FG dengan F minus 4,6 dan G 7,9 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X. Baik,
Ini untuk garis FG-nya sudah Ibu gambarkan anak-anak. Koordinat F-nya di sini minus 4,6, minus 4,6. Untuk G-nya 7, minus 9 anak-anak. Ini adalah garis FG. Selanjutnya kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X, ini garisnya. Y sama dengan minus X ini kalau 1 dengan minus 1, 2 dengan minus 2, minus 1 dengan 1, dan seterusnya anak-anak. Ini garisnya. Selanjutnya untuk memudahkan kita gunakan rumus. Cara cepatnya sebenarnya gampang anak-anak. Dari titik F ini melangkah satu langkah miring, di sini satu langkah lagi ketemu titik F aksennya minus 6,4, di sini minus 6,4. Untuk titik G-nya di sini 7 minus 9, ini satu langkah dari cerminnya, ini juga satu langkah miring, G aksennya 9, minus 7. Tapi untuk memastikan anak-anak bisa menggunakan rumus. Untuk titik di sini dengan koordinat X, Y, ini kalau kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan minus X, maka koordinat bayangannya adalah minus Y, minus X anak-anak. Ini minus Y, minus X. Jadi untuk garis titik F dengan koordinat minus 4,6, di sini hasil refleksinya adalah F aksen dengan koordinat minus 6,4 anak-anak, minus 6,4 karena minus Y minus E. Selanjutnya untuk titik G dengan koordinat 7, minus 9, ini hasil refleksinya adalah G aksen dengan koordinat minus Y berarti 9, minus 7. Nih F aksennya minus 6,4 anak-anak dan G aksennya 9, minus 7. Nih garis hasil refleksinya yang berwarna merah ini adalah garis F aksen, G aksen. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.